Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Saparni, Uswatun Hasanah, Tantriani hendak menyampaikan materi bab 10 mengenai laporan keuangan sektor publik. Pendahuluan, tentunya yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. 1. Kepatuhan dan pengelolaan. 2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. 3. Perencanaan dan informasi otoritas. 4. Pelangsungan organisasi. 5. Hubungan masyarakat. 6. Sumber fakta dan gambaran. Akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek, yaitu 1. Sifat informasi yang diberikan. 2. Pihak yang menerima atau memakai informasi. 3. Tujuan informasi yang diberikan. Alasan pembuatan laporan keuangan. 1. Dari sisi internal. 2. Dari sisi eksternal. 3. Tujuan informasi yang diberikan. Tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah 1. Untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dan yang kedua, untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Menurut statement of financial accounting konsep adalah 1. Bermanfaat bagi penyusun keputusan. Yang kedua, untuk menilai pelayanan kinerja manajer organisasi. Yang keempat, memberi informasi tentang sumber daya ekonomi. Yang kelima, informasi kinerja selama 1 periode. Yang keenam, cara memperoleh dan membelanjakan kas. Pemakaian laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Terdapat 10 kelompok pemakaian laporan keuangan. Yang pertama, pembayaran pajak. Yang kedua, pemberi dana bantuan. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pengguna jasa. Yang kelima, karyawan. Yang keenam, pemasok. Yang ketujuh, Dewan Legislatif. Yang kedelapan, manajemen. Yang kesembilan, pemilih. Dan yang kesepuluh, badan pengawas. Hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Yang pertama, hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, keputusan yang diambil, alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua, hak untuk didengar aspirasinya. Yang ketiga, hak untuk diberi informasi yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang terjadi perdebatan publik. Berikut perbandingan laporan keuangan pemerintahan dengan sektor swasta. Untuk laporan Departemen Pemerintahan, yaitu yang pertama, fokus finansial dan politik. Yang kedua, kinerja diukur secara finansial. Yang ketiga, pertanggungjawaban KPD Parlemen. Yang keempat, fokus kepada organisasi. Yang kelima, aturan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Yang keenam, laporan diperiksa oleh Treasury. Yang ke-7, cash accounting. Yang ke-8, berperan sebagai hubungan masyarakat. Kalau untuk laporan sektor swasta, yang pertama, fokus pada finansial. Yang kedua, pertanggungjawaban KPD pemegang saham. Yang ketiga, berfokus lama organisasi keseluruhan. Yang keempat, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Yang kelima, aktual pelapor ditentukan oleh undang-undang. Yang keenam, laporan keuangan diperiksa oleh auditor. Yang ketujuh, accrual accounting. Laporan keuangan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif antara lain menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, investor takut menanamkan modalnya. Yang ketiga, pemberi dana akan memberhentikan bantuannya. Yang keempat, kualitas keputusan menjadi buruk. Yang kelima, kinerja tidak dapat aktual. Bukti transaksi. Surat tanda setoran. 2. Piutang, daftar piutang. 3. Persediaan BA penerimaan barang. Yang keempat, aktiva tetap
BA penerimaan inventaris. Yang kelima, hutang, surat perjanjian, dokumen pinjaman. Yang keenam, pendapatan, daftar pembukuan administratif. Yang ketujuh, belanja, surat perintah membayar.